Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Zombies tahun 2016. Oke, segera siapkan cemilan, minuman panas atau dingin, manis atau tawar. Dan langsung saja, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di sebuah sel, seorang pria bernama Luke mendengar suara kekacauan yang terjadi di luar. Sementara di sel sebelah terdapat sahabat Luke bernama Dave yang sedang sakit. Tidak berselang lama, muncullah sesosok zombie mendekati sel. Namun secara mengejutkan, sang zombie dihabisi oleh seorang detektif bernama Somers. Somers selalu membebaskan Luke seraya memberitahu bahwa ada zombie di mana-mana sehingga mereka harus bergegas pergi. Ketika Luke akan membebaskan Dave, Somers langsung menghentikan dengan alasan kondisi Dave yang tidak mungkin mampu untuk menembus kawanan zombie. Oleh karenanya, terpaksa Luke meninggalkan sang sahabat. Leave me. Let's go. Saat melewati sejumlah sel, mereka juga menemukan tahanan yang sudah menjadi zombie padahal berada di dalam sel. Sesaat kemudian mereka melihat lagi segerombolan zombie berdatangan. Beruntung Somers berhasil membuka pintu sebelum zombie-zombie itu menyerang mereka. Sampai di koridor kantor, mereka pun harus berhadapan dengan sejumlah zombie yang menyerang. Pada sebuah ruangan, mereka bertemu dengan seorang rekan Somers bernama Marcus yang sedang menunggu. Setelah Somers memberitahu kalau orang yang berhasil dia selamatkan hanya Luke, maka mereka menghabisi zombie-zombie yang memenuhi lobi kantor polisi tersebut. Selesai menghabisi semua zombie tadi, mereka pun keluar, namun mendapati pemandangan kota yang sudah berantakan dengan dipenuhi oleh zombie. 4 minggu berikutnya, Luke kembali menemui Dave yang ternyata sudah menjadi zombie. Kendati begitu, Luke tetap mengajak dia berbicara dan menganggap Dave masih hidup. Luke menceritakan kalau sekarang dia bertugas untuk mencari para survivor serta suplai makanan bagi mereka. Pergi dari situ, Luke bertemu dengan seorang pria yang duduk di beranda rumah. Sebenarnya Luke mengajak pria ini ikut, namun dia menolak karena ingin mempertahankan rumah itu. Sampai di sebuah rumah besar, Luke menemukan tubuh yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Sementara di halaman terlihat sejumlah zombie yang bergentayangan. Akibat mendengar suara zombie dari lantai atas, Luke mencoba memeriksa. Benar saja, rupanya sekelompok zombie terkurung pada sebuah kamar dan langsung dia habisi. Manakala memeriksa dapur, Luke menemukan sejumlah makanan dan beberapa kaleng minuman. Untuk itu dia mengantar minuman tersebut kepada pria yang duduk di beranda tadi. Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar jeritan, di mana terlihat seorang wanita dikejar oleh sekawanan zombie hingga memasuki ladang jagung. Melihatnya, Luke bergegas mengejar dan sempat berhadapan dengan sejumlah zombie. Sampai di suatu sudut ladang, Luke menemukan wanita ini terduduk dengan luka di perut. Wanita bernama Lily ini berkata bahwa dia terluka akibat diserang oleh seorang wanita. Mendengar itu, Luke pun membawa Lily ke tempat perlindungan mereka. Setelah Lily diobati, Luke menemui dia dan bertanya mengenai penyerangan yang dialami. Lily menceritakan kalau dia dan beberapa orang pengacara bertahan hidup di sebuah firma hukum sampai seorang wanita misterius meminta diizinkan masuk. Sayang, wanita ini justru menodongkan senjata kepada mereka dikarenakan suatu dendam kepada para pengacara di sana. Lily sendiri berhasil meloloskan diri, sedangkan pengacara lain masih disekap oleh wanita misterius tersebut. Berdasarkan informasi ini, Luke menemui Somers yang sekarang menjadi pemimpin mereka dengan Marcus yang bertugas sebagai asisten. Di sini Somers dan Marcus tengah memperdebatkan mengenai tetap bertahan di sana atau pergi mencari tempat lain yang lebih aman. Sebagai orang lapangan, Luke yang mengetahui kondisi kota penuh zombie menyarankan untuk tetap tinggal di sana. Somers lantas berencana untuk mempertahankan kehidupan orang-orang yang berhasil mereka kumpulkan saja ketimbang membahayakan anggota mereka keluar mencari survivor lagi. Di sisi lain, tidak satupun kantor polisi di berbagai kota memberikan respon atas panggilan yang dia lakukan, sehingga mereka tidak tahu sebesar apa bahaya yang sedang mengancam di luar. Sayang, Luke tetap memaksa pergi seorang diri untuk menyelamatkan orang-orang yang diceritakan oleh Lily. Pada malam hari, Somers menemui Luke dan menyerahkan Dana sebuah saluran yang mengarah ke bangunan yang berada di dekat firma hukum. Dengan begini, Luke tidak perlu membahayakan diri untuk menembus kerumunan zombie yang memenuhi kota.
Keesokan hari, Luke pergi menuju bangunan yang mengarah ke saluran sesuai petunjuk dari Somers. Sampai di sana, Luke sempat berhadapan dengan sesosok zombie yang ada di dalam bangunan. Selanjutnya, Luke pun menyusuri saluran yang sangat gelap ini. Cukup lama mengeksplor, Luke mendapati sebuah saluran yang dipenuhi oleh zombie dalam kondisi terikat dan terkurung. Tidak lama kemudian, Luke memasuki firma hukum yang dia cari. Di sana dia melihat sejumlah orang yang diikat dengan batok tertutup kain. Rupanya di ruangan ini ada seorang wanita bernama Haley yang kebetulan kenalan Luke. Haley berkata orang-orang ini telah menghancurkan kehidupan dia, sehingga sekarang mereka harus membayar sakit dan penderitaan yang dia rasakan. Mendengar itu, Luke menjadi sadar kalau wanita yang dimaksud oleh Lily adalah Haley. Oleh karenanya, Luke menodongkan senjata untuk memaksa Haley ikut bersama dia dan melepaskan orang-orang tersebut. Di terowongan, tanpa diduga Haley membuka kurungan sehingga zombie-zombie tersebut pun berhamburan keluar menyerang mereka. Dalam posisi terdesak, terpaksa Luke harus kabur meninggalkan mereka semua sembari menghabisi zombie-zombie yang terus mengejar dia. Malang di luar, Luke justru terjebak oleh gerombolan zombie yang semakin banyak berdatangan. Tapi tiba-tiba seorang wanita bernama Bena menyerang para zombie dari atas atap dan memberikan sebuah senjata sehingga Luke bisa menghabisi zombie-zombie tersebut. Dari situ mereka bertemu dengan sepupu Bena yang bernama Tala. Lantaran hari sudah sore, maka Luke mengajak mereka pergi menuju tempat perlindungan dia walaupun Tala terlihat keberatan. Sampai di sana, Luke langsung mengajak mereka menemui Somers yang mengenali Bena adalah kekasih Luke. Pada momen ini, Tala kembali menunjukkan sikap kurang bersahabat karena menganggap tempat itu tidak akan bertahan dari serangan para zombie. Tapi Somers tetap meminta mereka beristirahat. Sebagai pasangan kekasih yang sudah lama tidak bertemu, Bena dan Luke menghabiskan sore itu berdua. Kemudian Bena menemui Tala dan mengungkapkan niat untuk menetap di sana. Namun Tala berkata mereka harus pulang menemui ayah Bena. Hanya saja menurut Bena mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang di situ sekaligus menjemput sang ayah. Sayang Tala tetap berpendapat orang-orang di sana cepat atau lambat akan berubah menjadi zombie dan merepotkan mereka berdua. Pada malam hari, Luke mengajak Bena tidur di kamar dia tapi di tempat yang terpisah. Mengira Bena telah tertidur, Luke memutuskan pergi menemui Dave, namun rupanya Bena belum tidur. Saat Luke tengah asik mengeluarkan unek-unek atas beban yang dia rasakan, tiba-tiba Bena datang dan menanyakan perihal sang zombie yang Luke ajak bicara. Alhasil Luke berkata Dave adalah sahabat dia, sehingga merasa tidak tega jika harus menghabisi Dave. Mendengar itu, Bena menceritakan sang ibu meninggal akibat sakit. Tatkala ibunya bangkit menjadi zombie dan menyerang sang adik, maka Bena terpaksa harus menghabisi ibu dia tersebut. Di tempat perlindungan, seorang survivor mendengar suara aneh dari balik dinding. Ketika mencoba memperhatikan, secara mengejutkan sesosok zombie menyerang dia. Bersamaan dengan itu, zombie-zombie lain bermunculan menjebol dinding dan menyerang sehingga kekacauan tidak dapat dihindari. Keesokan hari, Luke dan Bena sampai di tempat perlindungan. Mendapati tubuh para survivor yang bergelimpangan, sontak mereka pun terkejut. Somers memberitahu kalau itu adalah perbuatan para zombie yang bermunculan dari balik dinding, di mana ternyata terowongan yang dilalui oleh Luke mengarah juga ke gedung itu. Akibat hal tersebut, Luke menyadari kalau itu adalah ulah Haley, sehingga berniat untuk mencari dia seorang diri dan meminta Bena tetap bersama yang lain. Luke lalu mulai kembali menyusuri terowongan. Tidak berselang lama, Luke melihat Haley melintas sehingga mencoba mengejar. Malang yang dia temukan justru segerombolan zombie. Di antara zombie-zombie itu, Haley muncul dan meminta Luke mengikuti dia. Anehnya, zombie-zombie ini sama sekali tidak menyerang Haley. Tapi saat Luke maju, zombie-zombie tersebut langsung menyerang, sehingga terpaksa Luke harus berusaha menembus kawanan zombie itu hingga berhasil keluar dari terowongan. Di luar, Haley kembali memancing Luke untuk mengejar dia ke tengah kawanan zombie lain. Pada momen ini, Haley menunjukkan salah satu matanya yang telah berubah. Hal itulah yang mungkin menyebabkan para zombie tidak menyerang dia. Akibatnya, Luke harus menghajar kawanan zombie tersebut hingga bertarung dan terpaksa menghabisi Haley. Selang beberapa waktu, Luke kembali ke tempat perlindungan dan memberitahu kalau Haley telah dia habisi. Mendengar itu, Somers mengajak mereka menutup terowongan dan memperbaiki dinding bangunan yang rusak. Keesokan hari, Bena memberitahu bahwa dia dan Tala memutuskan pergi, tapi minta diantarkan oleh Luke. Oleh sebab itu, Luke pun berpamitan dengan Somers dan Marcus.
Dalam perjalanan mereka menceritakan kalau ayah Bena tinggal seorang diri untuk menghindari para zombie yang ada di kota. Luke berkata berdasarkan informasi yang dia tahu seluruh Amerika telah terinfeksi, namun tidak ada yang tahu bagaimana wabah zombie itu bermula. Sejumlah waktu berlalu, mereka melihat kawanan zombie yang sangat banyak sedang menuju rumah di mana ayah Bena berlindung. Oleh karenanya mereka harus menyisir untuk menghindari zombie-zombie tersebut agar bisa bertemu sang ayah. Setelah memperkenalkan Luke, mereka mencoba mengajak ayah Bena pergi karena para zombie tengah menuju ke sana. Tapi sang ayah menolak dengan alasan anak dan istri dia dikubur di tempat itu. Ayah Bena justru menunjukkan berbagai senjata yang dia kumpulkan dan perangkap-perangkap yang telah dia pasang di sekeliling rumah untuk menghadapi serangan para zombie. Dengan senjata yang ada, mereka mulai mengatur posisi masing-masing. Begitu para zombie bermunculan, pertempuran sengit yang sangat panjang pun tidak bisa dihindari. Ketika amunisi yang dibawa habis, mereka bergegas kembali masuk. Kemudian dari dalam rumah, sang ayah mencoba untuk meledakkan bom yang dia pasang. Sayang ternyata remote tidak berfungsi akibat dia lupa menyalakan saklar pemutus yang ada di sebuah gudang. Oleh sebab itu, Luke dan Bena memutuskan untuk menyalakan saklar yang dimaksud. Dengan menggunakan sebuah alat berat, mereka berdua pun memporak-porandakan gerombolan zombie yang menghadang. Sampai di gudang, mereka bergegas menyalakan saklar. Bersamaan dengan itu, sang ayah menekan remote yang akhirnya meluluh lantakan kawanan zombie di halaman. One. Keesokan hari saat membersihkan diri, Bena begitu terkejut mendapati urat berwarna hitam muncul di sekujur tubuh dia, sehingga membuat Bena menjadi frustasi. Beberapa waktu berlalu, Bena pun terbaring di tempat tidur dengan infeksi yang sudah menyebar. Menyadari waktu dia tidak akan lama lagi, Bena meminta agar Luke menghabisi dia, namun Luke menolak melakukan hal itu. Sepeninggalan Luke, Bena mengambil sebuah senjata yang ternyata kosong. Di waktu yang sama, Luke kembali dan melarang Bena, sehingga membuat Bena marah dan mengatakan Luke adalah seorang pengecut egois yang bahkan membiarkan Dave tersiksa sebagai zombie. Mendengar itu, dengan sangat terpaksa Luke menghabisi Bena. Setelah kejadian tersebut, Luke mendatangi sel tempat Dave terkurung. Namun sebuah pemandangan membuat Luke sangat tersentak. Rupanya di dalam sel, Somers tengah memberi makan Dave yang sudah kembali normal. Somers berkata pihak CDC memberitahu kalau yang menyerang manusia adalah virus, dan antibodi dalam tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk mengalahkan virus itu, sehingga siapapun yang terinfeksi akan segera sembuh dengan sendirinya. Mendengar itu, sontak Dave menjadi sangat menyesal telah menghabisi Bena, bahkan orang-orang lain yang seharusnya bisa sembuh jika saja mereka memberikan waktu lebih. Tapi Somers mencoba menghibur dengan mengatakan mereka telah melakukan hal yang benar karena tidak mengetahui apa-apa kala itu. Alhasil dengan rasa penuh dosa, Luke akhirnya hanya bisa memandangi tumpukan tubuh orang-orang tidak bersalah yang telah dia habisi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu.